Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat dari kelas 11 bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan, memberikan pernyataan saya, memberikan pendapat saya tentang mosi bahasa alay memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Bahasa merupakan instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa kita bisa berkomunikasi satu sama yang lain. Meski seolah-olah bahasa itu tidak penting, tetapi adalah mustahil bagi manusia hidup tanpa bahasa. Oleh karena itu, begitu pentingnya sebuah bahasa sehingga kita perlu untuk menghormati dan menjunjung tinggi bahasa seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Lalu bagaimana kita menghormati bahasa, khususnya bahasa Indonesia, mengingat pada zaman postmodern sekarang pengaruh globalisasi demikian dahsyat, termasuk pengaruh berbahasa dalam kehidupan sehari-hari atau bahasa informal. Pro kontra mengenai penggunaan kosakata bahasa alay sebagai salah satu media komunikasi terus terjadi dan menjadi hal yang berkelanjutan. Secara pribadi, saya pun mengakui bahwa saya masih sangat sering menggunakan kosakata bahasa alay. Namun di sisi lain, saya juga sering kritis pada pemakaiannya. Para pemerhati penggunaan bahasa dan isu-isu kebahasaan tertentu memantau perkembangan kosakata bahasa alay dan bahasa gaul yang tidak terkecuali seorang siswa SMA seperti saya. Seperti kita ketahui, bahasa Indonesia mempunyai banyak ragam atau varian yang dipakai sesuai konteksnya. Misal, untuk acara kenegaraan atau keperluan akademis kita menggunakan bahasa Indonesia baku. Sementara untuk keperluan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai bersifat tidak baku atau informal dan dipengaruhi oleh bahasa daerah masing-masing. Dari varian bahasa formal dan informal, yang paling sering menjadi pengujian adalah penggunaan bahasa informal. Ini jauh menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa Indonesia, bahkan dianggap tak layak dipakai dalam percakapan sehari-hari karena dianggap sebagai bentuk pelacuran bahasa. Dalam perkembangannya ada berbagai istilah yang digunakan memakan bahasa informal, yaitu nyeleneh, misalnya bahasa gaul. Kemudian belakangnya ini ada istilah bahasa alay. Kini tren bahasa alay terus merebak, tak hanya di kalangan anak muda, tetapi juga di antara orang dewasa. Meski bahasa alay semakin merebak penggunaan di masyarakat, tetapi tak banyak yang mengetahui apa sebenarnya kata alay tersebut. Penggunaan bahasa alay terutama digunakan oleh anak remaja. Para remaja biasanya menggunakan bahasa alay ini dalam ragam lisan dan ragam tulis, atau juga dalam ragam bahasa dengan menggunakan media tertentu, misalkan komunikasi dan jejaring sosial. Penggunaan bahasa alay telah dikritik oleh beberapa pencinta bahasa, meski sampai saat ini masih pro dan kontra. Sebagian dari kita ada yang antipati terhadap bahasa alay karena bahasa Indonesia dianggap lebih rapuh. Bahasa Indonesia dianggap mulai rapuh dirongrong dengan penggunaan bahasa alay maupun bahasa gaul. Menurut pandangan saya, penggunaan bahasa alay ini tanpa disadari telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat yang menyebabkan kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Bahasa yang dihormati akan menjadikan penggunanya dihormati. Sebaliknya, bahasa yang tidak dihormati maka penggunanya akan dihancurkan oleh bahasa itu sendiri. Hal ini tak terlepas dari sudut pandang agama, di mana dikatakan suara adalah Tuhan. Sehingga apabila suara itu dicampakkan, maka penggunaannya juga akan dicampakkan. Demikian juga berlaku untuk lisan. Terlebih lagi, tulisan-tulisan atau huruf-huruf kuno dibuat berdasarkan simbol-simbol alam semesta. Ada yang menyatakan bahwa apabila seorang remaja tidak mengikuti perkembangan zaman,
seperti tidak mengikut tren bahasa alay dan tren modern lainnya dianggap tidak gaul dan kampungan. Sebenarnya apabila dikatakan tidak gaul, tidak masalah, justru yang tampak gaul itu malah menghancurkan tata bahasa. Disinilah perlunya pertahanan pada prinsip idealisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.